Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah salah satu cerita paling fundamental yang pernah ada. Ini soal dari mana kita berasal, apa tujuan kita, dan soal hubungan. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, kalimat ini, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Simple banget ya, tapi disinilah semuanya bermula. Ini jadi titik awal kita buat ngerti gimana sih ceritanya manusia pertama kali dapat nyawa dan apa sebetulnya arti semua itu. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal manusianya, kita perlu lihat dulu panggungnya. Bayangin aja, ini cerita dimulai pas semuanya udah selesai dibuat. Langit dan bumi udah jadi, udah beres, udah sempurna. Jadi, poin pentingnya tuh gini. Setelah 6 hari penciptaan, hari ke-7 itu beda, istimewa. Bukan karena capek ya, tapi ini tuh kayak tanda kalau semuanya udah komplit, sempurna. Makanya hari ini diberkati dan disucikan. Jadi kayak ada ritme suci gitu dalam waktu. Nah, panggungnya udah siap kan? Langit dan bumi udah jadi. Tapi, rasanya ada yang kurang. Coba bayangin, buminya masih kosong. Belum ada semak-semak, hujan juga belum turun. Dan yang paling penting, belum ada siapa-siapa yang bisa ngurusin tanah ini. Dan disinilah ceritanya jadi personal banget. Coba deh perhatiin prosesnya. Ini bukan sekedar jadilah, gitu aja. Ini tuh kayak ada sentuhan langsung. Dibentuk dari debu tanah, materi paling dasar dari bumi, terus ditiupkan nafas kehidupan. Keren banget kan? Artinya, kita ini bagian dari bumi. Tapi ada sesuatu yang ilahi yang bikin kita hidup. Begitu manusia diciptakan, dia nggak dibiarin gitu aja di dunia yang kosong. Justru sebaliknya, sebuah tempat yang super spesial disiapin buat dia. Sebuah taman di Eden. Dan ini bukan sembarang taman ya. Ini lingkungan yang dirancang sempurna khusus buat jadi rumahnya. Biar kebayang betapa subur dan nyatanya tempat ini, ceritanya menyebutkan ada 4 sungai besar yang sumbernya dari Eden. Ada Pison, Gihon, Tigris, sama Efrat. Nama-nama ini kan kita kenal ya dari sejarah kuno, jadi seolah-olah taman ini beneran ada lokasinya di peta dunia. Oke, jadi manusia udah ada di rumah barunya yang super nyaman. Terus ngapain? Nah, kehidupan di taman ini ternyata punya 2 paket penting. 1, ada tujuannya, dan 2, ada batasannya. Jadi, pekerjaan pertama manusia itu bukan yang berat-berat loh. Justru perannya itu kayak jadi manajer tamannya. Tugasnya itu buat mengusahakan dan memelihara. Jadi lebih kayak partneran gitu, dikasih tanggung jawab buat ngejaga keindahan dan kesuburan taman yang udah dikasih. Nah, di tengah-tengah taman ini ada 2 pohon yang super penting. 1, pohon kehidupan, simbol keabadian. Satunya lagi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dua-duanya ada di pusat taman. Tapi, perhatiin deh. Cuma 1 yang ada larangannya. Kenapa ya? Kenapa justru pengetahuan yang dibatasi? Ini pertanyaan kunci dari ceritanya. Dan ini dia satu-satunya aturan mainnya. Coba deh lihat betapa bebasnya dia. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Bebas banget kan? Larangannya cuma 1, itu aja. Tapi konsekuensinya nggak main-main, kematian. Jadi ini kayak tes ketaatan atau mungkin tes soal gimana kita pakai kebebasan kita di dunia yang serba ada ini. Sampai sini kelihatannya kan semuanya sempurna banget ya. Tapi tiba-tiba ceritanya ngasih tahu ada satu hal yang nggak baik di tengah semua ciptaan yang udah sempurna ini. Ada satu masalah yang harus diberesin. Ini pertama kalinya dalam cerita penciptaan ada kata-kata tidak baik. Apa itu? Ternyata kesendirian manusia. Jadi solusinya adalah menciptakan penolong yang sepadan. Kata kuncinya sepadan ya, artinya setara, yang melengkapi, bukan bawahan. Ini nunjukin kalau dari awal banget, hubungan itu emang bagian penting dari desain kita sebagai manusia. Tapi sebelum penolong itu dibuat, ada satu proses yang menarik dulu nih. Semua binatang dibawa ke hadapan manusia, dan dia dikasih tugas buat ngasih nama ke mereka semua. Ini bukan cuma iseng-iseng loh, ini tuh kayak tindakan yang menunjukkan otoritasnya, caranya dia memahami dan ngatur dunia di sekelilingnya. Dan di momen inilah, kekosongan itu terasa banget. Bayangin, dia dikelilingi sama semua binatang yang luar biasa. Udah dia kasih nama satu-satu. Tapi setelah semua itu, dia sadar. Nggak ada satupun dari mereka yang benar-benar jadi teman yang sepadan. Rasa sendirinya tuh masih ada dan nyata banget. Nah, karena nggak ada yang pas di antara hewan-hewan, solusinya datang dari si manusia itu sendiri. Prosesnya unik banget.
Kali ini bukan dari debu tanah lagi, tapi dari bagian tubuh si laki-laki. Kata yang dipakai itu dibangun, bukan cuma diciptakan. Ini nunjukin proses yang teliti, penuh perhatian, buat bikin pendamping yang asalnya dari inti yang sama. Dan reaksinya si laki-laki pas pertama kali lihat si perempuan, wah puitis banget. Dia bilang, inilah dia. Kayak seruan yang lega dan penuh penemuan. Dia langsung klik, langsung sadar kalau mereka ini satu, berasal dari materi yang sama. Kayak ngelihat cerminan dirinya yang sempurna. Cerita ini akhirnya ditutup dengan sebuah prinsip dasar, bahwa ikatan antara laki-laki dan perempuan itu dalam banget, sampai-sampai disebut jadi satu daging. Ini kayak jadi satu unit baru yang bahkan lebih utama dari ikatan ke orang tua masing-masing. Inilah yang jadi fondasi dari masyarakat. Dan kita tutup bagian ini dengan sebuah gambaran yang, wah, kuat banget. Mereka berdua telanjang, tapi mereka sama sekali nggak merasa malu. Ini kondisi yang benar-benar polos, transparan, apa adanya, tanpa rasa takut atau dihakimi. Inilah gambaran manusia sebelum semuanya berubah. Pertanyaannya buat kita sekarang, apa sih arti sejati dari kepolosan kayak gini? Dan apa ya yang udah hilang dari diri kita sejak saat itu? Coba deh kita renungkan sama-sama.